Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, mahasiswa baru, pada sesi ini kita akan sedikit banyak berkenalan dengan ya katakan saja tentang strategi pembelajaran belajar di era revolusi industri, dan ada dua topik sebenarnya plagiarisme. Ini saya bisa share screen ya. Ya. Ya, strategi belajar di era revolusi industri 4.0 dan plagiarisme. Adik-adik mahasiswa baru, saya kira perlu saya tekankan bahwa belajar di perguruan tinggi dengan belajar di SMA itu berbeda. Berbeda, katakan saja kalau sekarang mungkin semester ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online. Sampai dengan akhir Desember, perkuliahan masih dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan ada perubahan tahun depan terkait dengan pandemi. Secara offline, walaupun demikian ada sedikit persamaan online dan offline. Tujuan dan materi belajar di perguruan tinggi itu berbeda kalau dibandingkan dengan di SMA. Kalau di SMA tujuannya masih umum. Lulus SMA semua bisa dikatakan lulusan SMA itu umum. Pengetahuannya, skillnya itu umum. Tetapi perguruan tinggi itu sudah sangat spesifik. Di Unila ada berapa fakultas? Masih ingat tidak adik-adik? Ada berapa fakultas di Unila? Ada 8. 8 fakultas. FKIP adalah fakultas satu di antara 8 fakultas. Nah, kalau lulus dari fakultas-fakultas itu maka gelar akademiknya berbeda. Kalau FKIP itu lulus S1 gelarnya SPD, Sarjana Pendidikan. Kalau umpamanya yang paling dekat dengan kita, Fakultas Kedokteran, dekat itunya, maksud saya lokasinya di bawah situ, Fakultas Kedokteran. Kalau lulus program S1 menjadi apa? Menjadi Sarjana Kedokteran, SKED. Jadi setiap fakultas itu memiliki spesialisasi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita FKIP itu akan menjadi Sarjana Pendidikan. Itu pun berbeda-beda antara program studi yang satu dengan program studi yang lain. Adik-adik ini semua mahasiswa baru terbagi menjadi 18 program studi. Dengan 18 spesifikasi yang berbeda-beda. Ada 4 jurusan, ada 18 program studi. SPD, umpamanya, SPD-nya program studi bimbingan dan konseling, itu sama-sama SPD nanti. Tetapi beda kemampuannya dengan SPD-nya umpamanya program studi pendidikan matematika. Sama-sama SPD, tetapi keahliannya jauh berbeda. Oleh karena itu dari tujuan dan dari bahan perkuliahan, walaupun sama-sama mahasiswa Unila, walaupun sama-sama mahasiswa FKIP, walaupun sama-sama mahasiswa jurusan, berbeda prodi itu berbeda tujuan dan materinya. Itu yang perlu kita tekankan, perlu adik-adik tanamkan. Kemudian waktu. Ini nanti perkuliahan akan online. Kalau dibandingkan dengan offline, waktu belajar di SMA itu sangat berbeda dengan waktu kuliah di perguruan tinggi. Kalau umpamanya di SMA, masuk sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Hari Senin sampai Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masuk, pukul 7 masuk, pukul 1 pulang umpamanya. Itu waktunya ya seperti itu. Pukul 7 mulai pembelajaran di sekolah, masuk, kemudian pukul 1 pulang. Kurang lebihnya dibuat seperti itu. Bagaimana di perguruan tinggi, di FKIP, di jurusan, di program studi, itu nanti tidak seperti itu waktunya. Hari Senin mungkin kuliahnya ada pagi, pukul 8, kemudian tidak ada, hanya satu kuliah umpamanya. Kemudian hari Selasa umpamanya 2, pukul 8 dan pukul 2 siang. Jadi dari segi waktu
Jadwal perkuliahan itu sangat jauh berbeda dengan jadwal mata pelajaran waktu di SMA. Kalau tempat mungkin semester ini karena adik-adik mahasiswa baru semua perkuliahannya itu online, tempatnya ya belajar di mana saja. Tetapi kalau dibayangkan perkuliahan offline, nanti kan insya Allah tahun depan perkuliahan online, maksud saya offline. Mudah-mudahan pandemi akan sudah menyurut, kita akan kuliah offline. Nah itu tempatnya itu nanti beda dengan di SMA. Kalau di SMA, umpamanya kelas 3 IPA 1, umpamanya gitu ya. Kelas 3 IPA 1, begitu ya Pak. Nah kelas 3 IPA 1 itu, ruang kelasnya ya itulah, gitu loh. Satu semester tidak berubah-ubah, setahun tidak berubah-ubah. Guru yang datang. Guru bergantian datang ke ruang itu. Kalau di perguruan tinggi tidak ada. Tempatnya itu berpindah-pindah. Umpamanya hari Senin kuliah jam 8 di aula K umpamanya. Kemudian hari Selasa kuliahnya di gedung B paginya. Gedung yang berbeda. Kemudian jam kedua hari Selasa kuliahnya di gedung N. Pindah-pindah. Jadi artinya tidak ada satu tempat yang spesifik. Berbeda dengan kalau di SMA. Yang penting keberhasilan. Kalau umpamanya adik-adik masih menggunakan pola belajar di SMA, saya kira tidak bisa diterapkan di perguruan tinggi. Di SMA bisa dikatakan kalau umpamanya 75%, 80% menguasai bahan yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran, belajar mengajar sehari-hari, insya Allah itu sudah berhasil. Kalau di perguruan tinggi itu beda. Bedanya adalah penguasaan bahan itu nanti hanya sekitar 25% sampai maksimal 50% bisa disampaikan oleh dosen. Selebihnya mahasiswa akan belajar sendiri dengan arahan dari dosen. Jadi artinya penguasaan materi, keberhasilan penguasaan materi perkuliahan itu hanya 50% ditentukan oleh dosen. Bahan-bahan yang diberikan oleh dosen. Selebihnya mahasiswa akan cari sendiri. Itu terkait dengan strategi belajar, saya kira. Ini terkait dengan revolusi industri, saya kira kita semua paham ya adik-adik mahasiswa ya. Revolusi industri 4.0, kita itu sekarang pada revolusi industri 4.0. 4.0 dari mana? Nggak tahu saya juga, yang tahunya revolusi industri keempat. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, nah sekarang yang keempat. Yang pertama itu katanya mesin uap. Katanya, kenapa mesin uap? Karena mesin uap ini sangat-sangat reliable pada saat itu. Kalau umpamanya kita berlayar menggunakan waktu itu belum ada mesin, kapal umpamanya menggunakan layar, angin, sumber tenaganya angin itu sangat tidak reliable. Oleh karena itu, mesin uap itu menjadi revolusi, menjadi penentu membuat terjadinya revolusi industri. Kita lihat di sini ya adik-adik ya, bukan revolusi budaya, tetapi revolusi industri. Industri berubah secara total dengan adanya mesin uap. Revolusi industri yang kedua itu mass production, ini maksudnya produksi yang massal. Kalau dulu ini botol ini, adik-adik lihat botol ini produksi massal. Sekarang semua rata-rata produksi massal. Tidak ada barang yang diproduksi secara tidak massal. Jarang sekali, tetapi ada. Produksi massal ini meningkatkan sangat produktivitas industri. Dimulai dengan Ford. Ford ini mobil. Jadi saat itu membuat satu mobil dikerjakan oleh sekitar satu tim, umpamanya 5 orang, itu selesai 1 bulan. Satu mobil 1 bulan. Ford membuat produksi yang luar biasa. Jadi satu mobil dikerjakan oleh puluhan orang, tetapi hasilnya luar biasa cepat dengan menggunakan sistem conveyor belt. Jadi artinya satu orang hanya memasang satu bagian saja, bukan merakit keseluruhan mobil. Ini sudah ada spesialisasi tenaga kerja.
mass production, produksi massal. Industri yang ketiga itu komputer, robot. Proses produksi dalam industri itu sudah lagi tanpa menggunakan manusia, sudah menggunakan robot. Dan sekarang revolusi industri yang keempat itu big data, internet, cloud computing. Ini semua istilah-istilah yang saya yakin adik-adik, ini kan generasi milenial, adik-adik mahasiswa baru paham. Yang jelas, di dalam era revolusi industri 4.0 ini kita harus tetap memiliki kepercayaan yang tinggi pada kemampuan manusia, walaupun semua sudah robot. Tidak bisa tidak, manusia itu tetap menjadi intinya. Ada 5 soft skills. Ini saya baca-baca, kemudian saya ramu. Tetapi soft skills ini banyak sekali. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 13. Menurut saya paling tidak ada 5 yang penting. Communication, kemampuan berkomunikasi. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi, menyampaikan ide, mendengarkan ide orang lain, tidak mungkin kita akan bisa berkolaborasi. Kolaborasi itu menjadi kemampuan atau ya kompeten yang sangat penting di dalam era revolusi industri 4.0 ini. Yang ketiga itu critical thinking. Critical thinking artinya kita terbiasa berpikir dengan kritis. Kita tidak hanya menerima apa adanya. Terbiasa terutama berpikir kritis dalam hal yang berkaitan dengan bidang kita. Nanti bidang kita adalah pendidikan, apakah pendidikan MIPA, apakah pendidikan bahasa, apakah pendidikan ekonomi, apakah pendidikan jasmani. Dalam segala hal kita harus memiliki critical thinking, mempertanyakan asumsi dasar yang dipakai. Mengapa asumsi dasar itu dipakai? Kita harus pertanyakan. Kalau sudah kita pertanyakan, mungkin kita akan terima, ya silakan dilanjutkan. Akan tetapi yang jelas kemampuan bertanya, mempertanyakan itu menjadi penting untuk critical thinking dan untuk kreativitas. Kreativitas ini yang keempat. Dengan critical thinking kita akan memiliki ide-ide untuk memikirkan solusi-solusi yang baru. Ide, gagasan itu belum kreativitas. Sebelum dia terwujudkan di dalam tindakan. Jadi kalau hanya gagasan, imajinasi itu belum kreativitas, tetapi itu baru hasil dari critical thinking. Apabila gagasan hasil dari critical thinking itu dilaksanakan, diwujudkan, itu namanya kreativitas. Solusi-solusi baru terhadap masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Yang paling penting nomor 5, ini sering juga, ini kebetulan nomor 5 karena juga ada yang disebut-sebut revolusi industri 5 apa namanya yang Society 5.0. Ya, ini dari Jepang mulainya Society 5.0 itu dalam upaya menjawab mengkanter perkembangan revolusi industri 4.0. 4.0 ini seolah-olah manusia tidak bermanfaat. Tetapi Society 5.0 itu dari Jepang kembali menekankan manusia adalah pusat segalanya. Karakter yang perlu dikembangkan dalam diri adik-adik agar bisa sukses tidak hanya di masyarakat tapi juga di keluarga. Saya kira dari masyarakat tidak hanya di era sekarang, di segala era saya kira jujur itu harus kita tanamkan. Kalau tidak bisa jujur, tidak bisa belajar. Kalau salah, jujur mengakui kesalahan. Kemudian kita akan memperbaiki kesalahan itu. Selanjutnya teliti. Kalau tidak teliti, ya hasil pekerjaan kita itu akan menjadi bahaya bagi orang lain. Ingin tahu, itu juga sesuatu hal yang perlu kita kembangkan dalam diri kita sendiri. Percaya diri, tanggung jawab, menghargai orang lain, itu semua adalah salah bagian dari karakter yang perlu kita kembangkan. Soft skills istilahnya.
Nah, adik-adik, saya kira itu terkait dengan hal-hal yang perlu, yang saya harapkan perlu adik-adik mahasiswa baru kembangkan terkait dengan perkuliahan. Sekarang dengan waktu yang terbatas, saya ingin menekankan plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Saya mengutip pendapat Fishman 2009. Plagiarisme itu menggunakan kata-kata orang lain, ide orang lain, produk orang lain. Jelas? Poin pertama, poin kedua. Jadi kata-kata, ide, produk, terutama kalau dalam konteks kita itu kata-kata. Milik orang lain. Milik orang lain itu artinya bukan kata-kata kita sendiri, tapi kata-kata orang lain. Tanpa menyebutkan sumber aslinya. Jadi kita tidak menyebutkan, walaupun itu tidak mengakui bahwa itu punya orang lain, tapi seolah-olah kita akui menjadi milik kita sendiri. Ini kan tidak jujur, kan? Tidak bertanggung jawab. Dalam konteks yang menuntut penyebutan sumber asli. Kalau dalam keseharian kita berbicara sehari-hari dengan teman atau dengan orang tua, kadang-kadang kita tidak perlu menyebutkan dari mana datangnya ide itu. Tetapi di dalam konteks ilmiah, dalam kita menulis makalah ilmiah, dalam kita menulis proposal penelitian nanti, hasil penelitian, laporan, skripsi, tesis, itu adalah konteks-konteks yang menuntut penyebutan sumber asli. Kalau tidak, bagaimana? Kalau kita tidak menyebutkan sumber aslinya, itu seolah-olah kan kita dianggap menyatakan pendapat sendiri, gagasan sendiri, padahal itu bukan gagasan kita, gagasan orang lain. Kalau kita tidak sebutkan, itu berarti kita seolah-olah mengklaim, mengakui gagasan orang lain sebagai gagasan kita. Itu yang tidak boleh. Intinya adalah kalau kita betul-betul pikirkan plagiarisme secara mendalam, plagiarisme ini adalah pencurian, mencuri sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, apa yang menyebabkan? Ini hasil penelitian yang saya bukan saya ramu, tapi saya baca-baca, kemudian oh iya, ini ada beberapa hal yang nampaknya bisa saya sampaikan sekarang. Ini kalau ditanya apakah ide saya, ya bukan ide saya, tapi saya membaca-baca hasil penelitian dan ini beberapa yang saya sampaikan. Ada beberapa penelitian dan tidak bisa saya sebutkan. Yang pertama dikatakan fasilitas internet itu menyebab plagiarisme. Fasilitas internet itu artinya kalau Google ini mas mencari, kalau kita cari umpamanya sebuah istilah, kemudian itu akan keluar banyak artikel-artikel. Itu bisa kita copy paste. Ya adik-adik tahu semua saya kira, tidak mungkin tidak tahu. Copy paste kalau saat kita menulis, kemudian kalau kita copy paste, kita samakan hurufnya, kita samakan paragrafnya, kan menjadi seolah-olah tulisan kita. Di atas nama kita, NPM kita, atau di bawah. Padahal itu bukan kata-kata milik kita, itu kata-kata milik orang lain. Kita mencuri itu artinya. Itu tidak boleh. Salah satu penyebabnya itu mesin pencari. Salah satu yang kedua. Penyebab yang kedua adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis yang rendah atau mungkin salah persepsi mengenai menulis itu apa. Kalau menulis, kemampuan menulisnya tinggi, itu insya Allah katanya tidak akan menyebabkan plagiarisme. Sikap, ini yang penting saya kira. Saya katakan tadi, plagiarisme itu apa? Plagiarisme itu mencuri. Kalau saya tanamkan plagiarisme itu mencuri, maka kita akan bersikap menjauhi. Mencuri itu tidak baik. Punya orang, punya kita. Jangan mengakui punya orang sebagai punya kita. Sikap itu saya kira. Sikap berhati-hati. Kemudian manajemen waktu, ini juga disebutkan.
Katakan saja mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak bisa memanage waktu dengan baik, maka akan terjadi plagiarisme. Buka Google, copy paste, kemudian di print, dimasukkan ke dosen. Entah dari mana itu. Bukan punya mahasiswa, tapi diakui sebagai mahasiswa. Itu karena manajemen waktu. Saya di program studi pendidikan bahasa Inggris, adik-adik mahasiswa, nanti ada yang akan ketemu saya. Saya mata kuliah saya menulis. Saya selalu mengatakan begini, kalau umpamanya ada tugas dikumpulkan hari Jumat, kapan di print? Saat itu kan masih offline terus. Di printnya Rabu pagi. Rabu pagi sudah di print, kemudian di submit Jumat. Kenapa? Kalau Jumat pagi di print, ya kalau tidak mati lampu. Kalau mati lampu bagaimana? Intinya adalah bahwa menulis itu butuh waktu banyak, harus bisa manage waktu. Keempat penyebab ini adalah yang ingin saya tekankan terkait dengan plagiarisme. Hati-hati dengan mesin pencari, tingkatkan kemampuan menulis. Ini adalah yang terakhir. Mencegah. Mencegahnya bagaimana? Kutip langsung. Jadi jangan copy paste kemudian masuk dalam katakan saja makalah kita seolah-olah itu tulisan kita. Bukan, harus kutip langsung. Copy paste boleh, tapi menggunakan tanda kutip, sebutkan sumbernya. Sumbernya umpamanya Sunyono tahun 2019. Jadi ini artinya ide ini, kata-kata ini adalah milik Pak Sunyono yang saya kutip. Kutip langsung, itu adalah salah satu-satunya pencegahan. Yang kedua, hati-hati dengan mesin pencari. Mesin pencari itu alat bantu. Alat bantu itu ya alat bantu. Tidak ada alat bantu seharusnya bisa. Jadi kalau membuat makalah, mencari ide, mencari bahan, tidak perlu mesin pencari karena dia hanya alat bantu. Baca buku bisa. Kemampuan menulis. Nah, sekarang harus ditingkatkan kemampuan menulis. Menulis itu apa, adik-adik? Ini tidak ada interaksi ya? Ada interaksi tidak ini? Misalnya bagaimana? Kalau umpamanya, coba adik-adik bisa tidak menyampaikan di chat, ada tidak? Tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Menulis itu apa coba? Baik, saya kira kita sehari-hari mendengar kemampuan berkomunikasi, mendengar, berbicara, membaca, menulis. Menulis itu apa? Menulis itu menyampaikan gagasan melalui bahasa tulis. Ya. Nah, saat kita menyampaikan gagasan melalui bahasa tulis, saat kita menulis, ini tip yang paling penting. Saya sebagai dosen menulis, dosen writing, kita harus bisa memisahkan antara membaca dan menulis. Saat membaca, baca. Buka Google, baca. Buat catatan. Buka buku, baca. Saat menulis, tutup semua itu mesin pencari, tutup semua buku, menulis. Kalau kita tidak bisa memutuskan rantai menulis dan membaca, maksud saya saat menulis juga membaca, saat membaca juga menulis, itu akan terjadi copy paste, itu akan terjadi plagiarisme. Jadi kita harus bisa membedakan saat kita membaca, kita baca. Buka Google, buat catatan. Buka buku, buat catatan. Sampai terbentuk gagasan. Setelah itu cukup membacanya, kita mulai menulis, tutup semua buku, tutup semua mesin pencari, mulai menulis. Kalau kita sudah selesai menulis, kemudian kita baca lagi, silakan. Tetapi jangan campur aduk antara menulis dan membaca. Kalau membaca dan menulis kita jadikan satu, itu yang terjadi adalah copy paste. Yang terjadi adalah plagiarisme. Jadi kemampuan menulis harus ditingkatkan.
Menulis adalah menyampaikan gagasan, ide secara tertulis. Saat menulis, menulis saja, jangan membaca. Jangan dicampur-campur dengan membaca. Kalau saat menulis, Google juga terbuka, saat menulis, buku juga terbuka, itu bukan menulis, itu namanya copy paste. Jadi intinya adik-adik harus ditanamkan kemampuan, harus bisa membedakan antara kapan membaca, kapan menulis. Saat membaca, membaca. Selesai membaca, setelah buat catatan sendiri, mulai menulis. Jangan sampai menulis pada saat membaca dilakukan bersamaan. Saya kira itu sikap dan manajemen waktu itu harus diperhatikan. Jadi intinya adalah bahwa plagiarisme itu adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Saya bisa menyampaikan beberapa contoh yang menimpa tidak hanya keluar dosen dan karyawan Unila, dosen yang karena plagiarisme itu karirnya hancur. Jadi plagiarisme itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Copy paste itu jangan dilakukan, berbahaya. Kalau terbiasa copy paste, ya tidak akan bisa belajar banyak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi belajar di era revolusi industri 4.0 dan plagiarisme. Waktu saya masih berapa lagi? Sudah habis. Sudah habis. Baik, demikian mahasiswa baru FKIP terkait dengan strategi belajar di era perguruan tinggi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan plagiarisme juga itu, saya kira saya tekankan lagi bahwa plagiarisme itu sesuatu yang tidak bisa kita terima. Plagiarisme itu pada dasarnya adalah tindakan mencuri yang tidak bisa kita, tidak boleh dilakukan. Nah, saya kira demikian. Sekali lagi selamat datang, selamat menjadi anggota keluarga besar FKIP, selamat datang di kampus FKIP. Insya Allah dalam waktu 4 tahun atau 5 tahun ke depan akan menjadi sarjana. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.